Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah fil fasahah wal balaghah. Di dalam bab fasahah dan balaghah. Al-fasahah, apa itu fasahah fil lughah? Di dalam bahasana tumbi'u 'anil bayan wa dhuhur. Amba ayumbi'u tumbi'u semetal ponapah lughah atau fasahah 'anil bayan dari kata bayan wa dhuhur kata zuhur. Apa bayan zuhur? Maknanya jelas, terang. Itu bayan zuhur. Yuqalu dikatakan pona pelafat afsahas sabiyyu fi mantiqihi idza bana wa dhahara kalamu. Afsahah jelas as-sabiyyu pasir anak-anak fi mantiqihi dalam ucapan anak-anak. Jelaslah. Jadi dikatakan afsahah berarti maknanya jelas, tak lak boleh, jelas apa yang ia bicarakan. Idza bana wa dhahara kalamu, ketika jelas dan terang apa kalamuhu, cacan anak-anak itu. Wa taqu fil istilah wasfan lil kalimah wal kalam wal mutakallim. Lah sedang fasahah sendiri di dalam istilah itu adalah sifat yang yang dimiliki oleh kalimat, sifat yang dimiliki oleh kalam, sifat yang dimiliki oleh mutakallim, sehingga nanti penjabarannya, pembagiannya ada fasahatul kalimah, fasahatul kalam, dan fasahatul mutakallim, kan begitu. Karena fasahah sendiri sifat yang dimiliki kalimat, kalam, dan mutakallim. Itu secara istilah. Sekarang apa itu fasahatul kalimah? Fasahatul kalimah maka tining fasahatul kalimah salamatuha min tanafuril huruf. Panika salamat fasahatul kalimah min tanafuril huruf, dari tanafurul huruf, wa mukhalafatul qiyas wa mukhalafatil qiyas ban mukhalafatul qiyas wal gharabati ban gharabah. Fatanafurul huruf, maka tining tanafurul huruf, apa makna daripada tanafurul huruf? Wasfun panika sifat fil kalimati dalam situng kalimat yujibu se anarik ona sifat saklaha de keberaan kalimat alal lisan ingatas lisan wa usran nutqi biha ban melarat tangucak biha kalau benka disa kalimat. Itu namanya tanafurul huruf, yakni adalah sebuah sifat yang ada di dalam sebuah kalimat, yang mana di dalam kalimat itu terdapat sakal, beratnya kalimat dan sulitnya pengucapan kalimat itu, berat di dalam lisan sehingga sulit untuk mengucapkan, begitu. Nahu contoh al-dhasyu fil mawdi'il khashani. Al-dhasyu andi makna al-mawdi' al-khasan, lil mawdi'il khashan. Apa ya? Tempat yang kasar. Itu dhasyun. Al-dhasyu. Apanya saya melarat. Nah, nang al-dhasyu gitu loh. Allah ada shinduan. Ada kalimat berupa dhasyun. Ada dha, ada shinduan. Lah, ini menurut orang Arab sulit terjadi tanafurul huruf. Ya, kenapa dhasyun masuk ke tanafurul huruf? Karena di dalam lafaz dhasyun ada sebuah sifat yang mana sifat itu menyebabkan berat di dalam lisan sehingga sulit untuk mengucapkan. Apanya sih sulit? Tadi kalau al-dhasyu. Iya, kalau ke kita ya gampang ya. Karena makhraj kita ini kan kurang gitu loh. Bahkan tidak ada. Allah
itu memiliki sifat namanya itbaq dan memiliki sifat namanya isti'la. Shin memiliki sifat namanya tafasyi dan memiliki sifat istifal, sebaliknya isti'la, dan masuk kategori itbaq. Kedua huruf ini sama-sama huruf yang berat. Huruf hijaiyah itu dibagi 3. Ada huruf ringan, kemudian ada huruf yang sedang. Maksud sedang ya tak begitu ringan, tak begitu berat. Ada huruf yang berat gitu loh. Itu di dalam huruf hijaiyah. Kalau yang ringan semua manusia bisa ya. Bisa bilang apa ya? Seperti mim, na, ma, mi, mu, ma, mi, mu. Semuanya bisa. Wa, wi, wu, semuanya bisa gitu loh. Itu ringan gitu loh. Bilang ma itu ringan. Nah, kalau yang agak berat sedikit, yang ya masuk ke sedang maksudnya, seperti huruf halak itu, huruf yang ada di tenggorokan, hamzah, ha, a. Yang benar itu bukan a, tapi a. Nah, gitu. Alhamdu, beni a. Kalau a itu agak keluar. Dan kalau hamzah itu ada di huruf halak di tenggorokan ya. Ada di adnal halqi. Nah, ada di adnal halqi. Nah, lah, nenang apa namanya Allah sama Shin ini ada di peringkat yang berat gitu loh, tapi bukan yang terberat. Ada lagi yang terberat nanti ad-dot, cuman yang paling berat itu dot. Sehingga Nabi yang bilang ana afsahu man nataqa bid-dot. Saya paling fasihnya orang yang bisa mengucapkan huruf dot walau dhalin dot. Yang lain nggak sempurna lah gitu maksudnya. Itu paling berat. Sehingga lafaz al-dhasyu ini menjadi salah satu kalimat yang mempunyai karakter tanafurul huruf. Karena ada sifat yang di dalamnya membuat berat di dalam lisan sehingga sulit untuk mengucapkan. Begitu juga dengan lafaz wal khu. Wal khu, wal hu khu. Saya pun sulit ya. Wal hu khu. Makna hu ini apa? Linabatin tar'ahul ibil. Maknanya linabatin ikan di situ beberapa tumbuh-tumbuhan tar'ahul ibil tar'a awan huda ka nabat al ibilu pun apa unta. Itu adalah sebuah nama tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh apa? Unta ya, oleh unta. Yang unta nanti dikembala ada di situ tumbuh-tumbuhannya dimakan oleh unta. Itu namanya hu. Ada yang baca hi kha. Wah, sulit ya. Karena ha itu ada di tenggorokan, ain ada di tenggorokan, kha ada di tenggorokan, dan ain lagi ada di tenggorokan. Semuanya di tenggorokan, huruf halak semua. Maka dimasuk kategori izhar halqi kan gitu. Kenapa dikatakan idhar? Idhar halqi kan ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghin, ada kha kan gitu. Lah empat huruf di dalam kalimat hu ini seluruhnya keempat-empatnya ada di tenggorokan, makhrajnya ada di tenggorokan. Dan keempat huruf ini ada sebagian sifat yang sama, ada sebagian sifat yang berbeda. Lah, ini agak sulit. Kenapa? Karena tempat keluarnya di tenggorokan dan berbarengan. Keempat-empatnya dibaca dengan secara bersama gitu loh. Bukan di lain kalimat, dalam satu kalimat. Sehingga sulit. Hamzah seperti yang tadi ada di adnal halqi. Kalau ain sama ha itu ada di wasatul halqi. Sedangkan ghin sama kha itu ada di aqsal halqi. Ada di aqsal halqi. Ketiga apa?
ketiga, keempat huruf ini ada pada tenggorokan ha ain, kha ain. Ini sulit dibaca, ditambah lagi dengan huruf dhammah. Huruf lah, harakat dhammah. Yang mana harakat dhammah ketika ada huruf ingin dibaca dengan harakat dhammah, maka bentuk kedua bibir itu muncul. Hu, huwa, hu, 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 hu. Ya kalau beksan tak melarat. Hu, hu. Ini sulit. Ini bahasa Arab. Akan tetapi masuk kategori tanafurul huruf karena di dalam bahasa Arab huwa hu ini terdapat sifat yang menyebabkan beratnya di lisan sehingga sulit untuk mengucapkan. Selanjutnya wan nuqa apa? Wan nuqahu kha ya wan nuqahu lil ma'il azubi as-safi. Wan nuqah, mana nuqah adalah lil ma'il adub, andi makna air, al-adub yang tawar, as-safi semurni, ya jernih dia, semurni jernih sama. Air tawar yang jernih itu dikatakan nuqah. Dikatakan nuqah. Ini juga lagi-lagi masuk kategori tanafurul huruf. Di mulut ketika mengucapkan sulit. Ini harus digarisbawahi ya, bahwa kesulitan mengucapkan sebuah kalimat di dalamnya karena terdapat sebuah huruf yang tak bisa diucapkan. Ini garis bawahnya adalah pengucapan bagi orang-orang yang lidahnya anggota mulutnya sempurna, dikatakan dengan istilah dzauqis salim. Dzauqis salim. Dzauq itu adalah perasa, salim itu selamat. Bukan rezeki salim ya. Dzauqus salim. Maknanya anggota yang ada di mulut ini ada semua sempurna. Kedua bibir ada, gigi atas gigi bawah ada semua, sampai geraham ada. Karena ini berpengaruh lah di dalam sebuah huruf, gigi depan, gigi taring, kemudian gigi samping dan gigi belakang ini berpengaruh, dan semua ada namanya. Di dalam gigi ini ada namanya. Gigi kamu yang atas sama bawah itu ada berapa gigi? Kalau yang tahu jawab. Dan semua gigi yang ini ada namanya gitu loh. Dijelaskan di dalam ilmu qiraah, ilmu tajwid. Enggak usah bahas itu. Kita bahas apa ya? Bahas an-nuqah ya. Sampai mana tadi? Saya lupa. Dzauqis salim. Giginya ada, lidahnya juga pas ada, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek, karena juga berpengaruh nanti. Kemudian apalah kelakan ini ya juga ada, dan suaranya pun juga ada. Suara pun juga ada. Itu namanya dzauqis salim. Karena kalau salah satu dari rongga mulut ini tidak sempurna, dan ketika membaca sebuah kalimat itu kesulitan dalam satu huruf, itu tidak berlaku, tidak dikatakan tanafurul huruf. Contoh seperti orang-orang India. Orang-orang India kalau melafadzkan lafadz Allah itu nggak bisa. Bisanya eh, Allah, 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 Allah begitu. Mereka bilang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, berarti kalimat Allah ini tanafurul huruf. Kenapa? Karena sulit mengucapkan Allah, yang benar kan Allah gitu. Tidak, yang salah mulutmu, bukan lafadzmu, bukan lafadznya gitu loh. Yang salah mulutnya. Sehingga kesulitan pengucapan itu ditinjau dari sebuah kalimat yang memang dikategorikan hurufnya sulit dan diucapkan oleh orang yang dzauqis salim, rongga mulutnya sempurna. Begitu ya, paham sampai di sini. Kalau kepanjangan nanti takut keluar dari hari kita mari. Sekuni aki pak. 15 menit coran lah ya. Mana tadi? An-nuqah. Nah, ini juga lagi-lagi sulit. Ada nun, qaf,
kha yang berharakat ini ya. Nun, qaf sama kha. Nun ini yang ringan, nun, karena ada di ujung lidah, torful lisan. Nun ada torful lisan, walakin apa namanya, tancap aki ka iyat apa iyat kuseh kuseh iyat tasa dha, kuseh iyat tasa dha takadaki nun. Kalau lam iya tasal lagi pemental pakai bedain apa ki bedain hiraf kalau lam. Qaf ini lagi-lagi huruf itbaq, dan tempatnya ada di Januari lak-lakan ya. Bedeneng apanya mana? Aslul lisan bungkana cila ya, bungkana cila qaf. Jadi bag dalam. Kha ini sama ada hal-halku. Jadi sulit lah pokoknya gitulah. Seterusnya wal mustash ada boleh. Wal mustajziru wal mustajziru. Maknan mustajir lil maftul ika andi orang sei pabilu obun. Maksudnya keriting ya. Pabilu obun keriting. Begitu juga lafaz al mustashzir, ada mim ini ringan, sin ringan, ta itu kan juga sama ringan karena sama-sama alhamis sama sin. Shin alhamis cuman beratnya karena punya tafasyi yang memang dimiliki oleh shin. Zai ini yang juga ringan juga, semuanya ringan. Ra juga ringan, cuman yang berbeda antara huruf yang ringan semua ini sifatnya berbeda-beda gitu loh. Makhrajnya juga berbeda, sifatnya berbeda-beda. Ra itu punya sifat tebal karena harokat fathah, apanya mana? Tafkhim. Ra itu tafkhim. Kenapa? Karena harokatnya fathah. Pengucapan ra tafkhim itu adalah dengan cara eh, apa nyaman, membuka kedua bibir sebagaimana mengucapkan harokat fathah dan mengangkat pangkal lidah aslul lisan ke atas, ke langit-langit mulut, karena dan selanjutnya sambil diangkat dan ditarik ke depan, bukan ditarik ke belakang gitu loh. Sambil diangkat lidah itu ditarik ke belakang dan sambil ditarik ke belakang sambil bergetar gitu loh. Sulit. Ra ini, dan getarannya tidak boleh kuat, harus yang lemah. Tidak boleh gitu, nggak boleh. Itu nggak boleh. Yang fasih yang seperti itu. Untuk mengucapkan seperti itu sulit ketika bertemu dengan zai di depannya dan shin di depannya. Mustashzir, mustashzir, mustazziru, mustazira, mustazziru. Zai ini juga begitu sulit. Kenapa? Karena shin itu punya sifat tafasyi yang mana rongga mulut di dalam mulut ini penuh dengan nafas. Ketika nyampe ke zainya nggak boleh ada keluar nafas gitu loh. Bukan nggak keluar suara ya, keluar nafas. Beda, suara nafas itu kan beda. Ada yang tidak boleh keluar suara, ada yang tidak boleh keluar nafas. Za ini ketika bilang za itu nggak ada nafas, itu yang fasih. Seperti ja itu nggak ada nafas ya. Cuman punya za. Kenapa tidak seperti ja, jaring sama-sama tak keluar nafas? Karena za itu punya sifat namanya sofir, punya sifat namanya sofir begitu. Mungkin ini dulu. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang masih belum dipahami, eh, monggo ditanyakan, mungkin nanti saya akan menjawab. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya.